redoks atau oksidasi. Nah, di sini kita bakal bahas gimana konsepnya, terus gimana sih nentuin bilangan oksidasi atau sering disebut sebagai biloks, sama gimana caranya menyetarakan reaksi redoks. Nah, di penyetaraan ini kita bakal bahas dua metode setengah reaksi sama metode pakai bilangan oksidasi. Oke, konsep redoks atau konsep reduksi oksidasi. Jadi sebenarnya yang dinamakan oksidasi sama yang dinamakan reduksi itu pengertiannya ada beberapa ya. Ada yang berdasarkan oksigen misalnya. Bentar. Berdasarkan oksigen yang dinamakan oksidasi itu kalau dia melepas oksigen. Salah. Bentar. Reduksi dulu. Reduksi. Melepas oksigen. Sebaliknya, kalau oksidasi menangkap oksigen. Nah, contohnya gimana? Kalau yang reduksi contohnya Al 2O3. Jadi 2Al ditambah 3/2 oksigen. Nah, kelihatan kan? Dia melepas oksigen. Nah, sedangkan yang oksidasi, misalnya karbon ditambah oksigen, jadi CO2. Nah, terus pengertian selanjutnya bisa juga dari pendekatan elektron. Yang disebut sebagai reduksi, itu kalau dia menangkap elektron. Kalau oksidasi sebaliknya, kalau melepas elektron. Nah, contohnya yang reduksi, misalnya Na+ menangkap elektron jadi Na. Yang oksidasi, contohnya Mg melepas elektron jadi Mg2+. Ini 2 elektron ya. Ditambah 2 elektron. Nah, yang pertama, yang reduksi, kan awalnya Na+ ya, dia menangkap elektron. Artinya elektronnya bertambah. Biloksnya, kalau kalian lihat, Na awalnya muatannya +1. Berubah jadi Na yang muatannya netral alias 0. Nah, ini kelihatan kalau ketika dia mengalami reduksi, maka biloksnya akan menurun karena dia menangkap elektron. Di sini awalnya +1 jadi 0. Menurunkan 1. Sedangkan oksidasi, ketika dia melepas elektron, contohnya Mg yang awalnya muatannya 0 atau biloksnya 0, berubah melepas 2 elektron jadi biloksnya +2. Nah, ini artinya biloks itu naik karena dia melepas elektron. Jadi kalau berdasarkan pertambahan atau penurunan biloks, oksidasi itu yang tadi ya ini dia akan mengalami pertambahan bilangan oksidasi karena ada elektron yang terlepas, sedangkan reduksi itu dia sebaliknya akan mengalami penurunan bilangan oksidasi karena dia menangkap elektron. Nah, contohnya di sini yang pertama ada 2 KClO3 berubah jadi ditambah 3S berubah jadi 2 KCl ditambah 3 SO2. Kalau pakai yang metode biloks, kita bisa cek masing-masing biloksnya. Nah, di sini kan ada KClO3 ya. Oh ya, sedikit aku tambahin untuk nentuin biloks, ada beberapa yang harus dihafal gitu. Nanti ada slide-nya. Nah, sekarang kalau contoh yang ini, mungkin kalian udah familiar ya, kalau biloks di golongan 1A, itu dia +1. Nah, kalau biloks untuk O, itu dia -2. Untuk 7A, dia +7. Nah, jadi untuk yang soal ini, yang KClO3, biloks dari
O itu kan minus 2 ya. Ada 3, berarti minus 2 dikali 3, minus 6. Sedangkan di sini ada K, yang mana K itu golongan 1A, berarti biloxnya plus 1. Nah, sedangkan totalnya KClO3 ini netral, alias nggak bermuatan, berarti totalnya harus 0. Nah, berarti harus berapa nih bilox Cl-nya? Biar total semuanya 0. Plus 6 dikurangi plus 1 dikurangi 6 kan min 5 ya. Biar 0 berarti KCl-nya harus plus 5. Nah, ada 2 KCl-nya, berarti tinggal dikali 2 plus 10. Nah, di sini KCl di sini sebaliknya ada golongan 1, K tadi plus 1. Nah, biar 0, Cl-nya harus negatif 1. Ada 2, jadi plus 2. Nah, kelihatan di sini bilox Cl yang awalnya plus 10 berubah jadi plus 2. Artinya apa? KClO3 mengalami penurunan bilangan oksidasi Cl-nya yang awalnya plus 10 jadi plus 2. Nah, makanya dia disebut sebagai reaksi reduksi. Oke, untuk lebih detailnya, kita bahas dulu cara nentuin bilangan oksidasinya. Ini aku skip dulu. Nah, ini. Nah, nentuin bilangan oksidasi, tadi aku udah sempat singgung, itu harus dihafal ya, teman-teman. Nah, apa sih yang harus dihafal? Nah, beberapa di antaranya. Yang pertama, bilangan oksidasi kalau unsur bebas. Unsur bebas itu apa? Yang sendiri-sendiri gitu. Kecuali kalau misalnya apa ya? Mg kan sendiri, Ca doang sendiri. Nah, itu namanya unsur bebas. Nah, itu akan memiliki bilangan oksidasi yang 0. Selain unsur bebas, ada juga unsur yang emang di alam itu biasanya diatomik. Contohnya H2, N2, O2, Cl2 gitu ya. Apalagi dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga sama akan memiliki bilangan oksidasi 0. Jadi ingat ya, kalau unsur bebas pasti 0. Terus yang kedua, kalau ion itu bilangan biloxnya itu bakal sama kayak muatannya. Contohnya di sini CO32-. Artinya secara keseluruhan ion ini mempunyai bilox sama dengan minus 2. Nah, kalau kita coba mau ngitung bilox C itu berapa gitu ya di sini. CO32-. Nah, kita misalnya tentukan bilox C. Nah, bilox C dapat dicari dengan cara totalnya kan minus 2. Ini sama dengan bilox dari oksigen ada min 2 kan, dikali 3 biji ditambah bilox C. Dan total ini harus sejumlah nilai dari ionnya minus 2. Berarti bilox C sama dengan plus 4. Gitu. Nah, lanjut. Oh, misalnya yang tadi, kalau misalnya CO3-nya, misalnya gini, ini kan H2CO3. Totalnya kan dia bukan ion lagi kan ya, dia udah netral gitu. Nah, berarti kalau mau cari bilox dari C, tinggal 0 sama dengan bilox H2, berarti 2 dikali 1, ditambah bilox oksigen, min 2, dikali 3 biji, ditambah bilox C. Nanti dapat bilox C-nya juga sama dengan plus 4. Oke. Lanjut. Unsur logam. Nah, ini kalian bisa lihat aja tabel periodik ya kalau lupa. Yang pertama, golongan 1A. Tadi aku udah mention kalau golongan 1A, biloxnya itu plus 1.
Terus yang lainnya juga bisa dihafal. Kalau AG itu +1, AL +3, CU itu +2 atau +1 ada 2, HG juga sama ada 2, dan lain-lain. Nah ini golongan 2A juga +2. Gitu. Terus lanjut, ada hidrogen. Nah, tadi kan kita udah cobain yang ini ya, soal yang ini. Nah, aku tadi bilang kalau H itu +1. Nah, dapat dari mana ini? Nah, karena biloks umum H itu +1. Contohnya kalau dalam HCl, H-nya itu +1. Nah, sedangkan Cl-nya -1. Di H2SO4, H-nya itu +1. O-nya -2. Nanti S-nya bisa dicari gitu ya. Nah, tapi selain di yang umum, kalau pada hidrida logam, contohnya Na ketemu sama H jadi NaH, nah biloks H itu bisa jadi -1. Nah, ini hafalin aja gitu ya. Nah, terus selanjutnya oksigen. Nah, oksigen itu umumnya -2. Tadi yang aku udah nyobain di sini, CO3, 2-. Nah, oksigen itu umumnya -2. Sisanya kalau di senyawa-senyawa yang lainnya juga ada biloks lainnya, contohnya di MgO2 di sini, contohnya ya, MgO2. Itu biloks oksigen nggak -2 karena di sini kan ada Mg yang golongan 2A, dia kan +2. Agar 0, karena muatan totalnya segini 0, maka kita butuh bilangan oksigennya itu berapa? Setengah kan ya, karena ada 2 dikali oksigen. 2 dikali oksigen, berarti 2 dikali oksigen sama dengan -2. Oksigen sama dengan satu, salahnya nanti. Oksigennya sama dengan -1. Tuh. Yang lain juga bisa dihitung. Kayak aku balik ke yang awal, ya yang ini. Tadi kan kita udah tahu ya 2KClO3 berubah jadi 2KCl, ini mengalami reduksi. Nah, berarti sebelahnya 3 sulfur berubah jadi 3SO2 mengalami apa? Kita bisa cek yang tadi. S itu kan sendirian ya, artinya dia unsur bebas, berarti biloksnya 0. Nah, kita cari biloks S dalam S3SO2. Di sini oksigen secara umum kan -2. -2 dikali ada 2 biji, 2. Totalnya harus 0. Nah, berarti S-nya harus berapa nih? S-nya harus +4. Iya, betul. +4. Ada 3 biji, berarti dikali 3 +12. Dari 0 berubah jadi +12, dia naik, alias dia mengalami oksidasi. Nah, di sini contoh lagi, yang ini ya. Mg tambah Cl2 berubah jadi MgCl2. Nah, Mg, kita lihat Mg dulu. Mg di sini unsur bebas, berarti biloksnya 0. Berubah jadi MgCl2, di mana MgCl2 di sini adalah golongan 2A. Golongan 2A biloksnya +2. Ada 2 molekul Cl, harus totalnya 0. Berarti Cl-nya sama dengan -2/2. Cl sama dengan -1. Berarti 0 berubah jadi +2, Mg mengalami reaksi oksidasi, sedangkan Cl2 awalnya 0 karena dia unsur bebas, berubah jadi MgCl2, di sini -1 gitu ya. Bakal mengalami reduksi. Nah, kalau reaksi oksidasi yang sebelumnya itu adalah yang mengalami reaksi oksidasinya Mg berarti ya. Mg berubah menjadi Mg2+. Mg2+ ini adalah hasil
oksidasinya. Nah, habis itu Mg ini akan mereduksi Cl, alias Mg bertindak sebagai reduktor terhadap Cl. Cl akan mengalami reduksi, berubah menjadi 2Cl-, yang mana 2Cl- itu hasil reduksinya. Gitu. Jadi, yang mengalami oksidasi disebut sebagai reduktor, yang mengalami reduksi disebut sebagai oksidator. Hasil dari oksidasi namanya hasil oksidasi gitu ya. Hasil dari reduksi juga hasil reduksi gitu. Oke. Oke, sekarang boleh dijawab nih. Tentukan apakah reaksi 2CuSO4 ditambah 4Ki berubah jadi 2CuI ditambah I2 ditambah 2K2SO4 itu reaksi redoks atau bukan. Ini bareng-bareng aja ya langsung. Kita tulis dulu 2CuSO4 ditambah 4Ki berubah jadi 2CuI ditambah I2 ditambah 2K2SO4. Nah, di sini yang harus kalian perhatiin adalah tentuin yang mana sih yang bakal kira-kira tebakan kalian yang bakal memungkinkan untuk mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, sekarang coba dari yang pertama dulu yang ini. CuSO4 itu bakal berubah jadi Cu-nya bakal ke sini kan? Nah, berarti kita coba cek ion Cu, bilox Cu dulu ya di sini. Di sini kan ada SO4 ya. Oksigen, biloxnya -2 dikali 4 biji. Habis itu Cu kan bakal membentuk gini ya. Cu ditambah SO4. Nah, SO4 ion itu kan 2- ya. Nah, agar 0 berarti Cu itu harus muatannya +2. Nah, berarti di sini bilox Cu +2. Nah, sedangkan S di sini -8 ditambah 2 sama dengan +6. +6. Betul. Nah, coba kita cek Cu di sini. Atau Ki dulu deh. Ki. K itu golongan 1. Berarti biloxnya plus. Oh, ini dikali dulu sama apa namanya? Koefisiennya yang ini. Dikali koefisien jadi 12 plus 12. Ini Ki +1, berarti I-nya -1. Dikali koefisiennya jadi +4, ini -4. Nah, Cu di sini wait. +1 ya, Mak? Ya. Bentar. -1 siapanya nih? Cu atau I-nya? CuL-nya. -1. CuI. CuI. Iya. Cu-nya -1. Bentar. Tunggu ya, kita skip dulu. Ini I2 unsur bebas 0 berarti. Kedua SO4 ini nggak akan berubah ya karena K-nya dia tetap +1. -2 ini +6 juga. Nah, berarti coba kita cek dulu yang udah ada dulu ya. I-nya berarti dia bakal berubah kan dari -1 berubah jadi 0. Satu lagi berarti CuI-nya. Yang -1 siapa nih? Cu atau I-nya? Yang -1 I. Iya, betul. Ini +1. Ini dikali koefisien jadi +2, -2. Nah, berarti
Nah, berarti di sini yang berubah biloxnya Cu nggak berubah kan? Bentar. Oh, enggak. Cu di sini plus 2 dikali koefisien jadi plus 4. Berarti Cu berubah jadi dari plus 4 jadi plus 2. Berarti reduksi. Nah, di sini I-nya dari plus 4, dari min 4 berubah jadi 0 sama ada berubah jadi minus 2. Nah, kira-kira kalau kayak gini, yang mana yang oksidator, yang mana yang reduktor, yang mana hasilnya, sama yang mana hasil reduksinya? Oksidatornya yang CuSO4. Ya, betul ya. Oksidator CuSO4 karena dia mengalami reduksi. Dia akan mengoksidasi temannya, oksidator. Sebaliknya, yang mengalami oksidasi itu Ki. Berarti namanya reduktor. Gitu. Sisanya yang di kanan-kanan ini tadi panahnya jadi hasil-hasilnya. Oke. Oke. Nah, sekarang selain reaksi redoks yang biasa, ada yang namanya reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Nah, reaksi disproporsionasi itu terjadi kalau misalnya ada satu di sini ya, dia itu mengalami sekaligus oksidasi juga reduksi. Contohnya 3NaClO. Nah, dia mengalami oksidasi iya gitu ya, jadi 2NaCl mengalami reduksi juga ya, jadi NaClO3. Itu namanya reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Nah, terus ada juga yang namanya reaksi konproporsionasi. Kalau misalnya hasil reduksi sama hasil oksidasinya itu sama. Di sini H2S itu mengalami oksidasi jadi 3S, SO2 juga mengalami reduksi jadi 3S. Nah, itu kebalikannya ya sama autoredoks, ini namanya konproporsionasi. Oke, tadi ini penentuan bilox harus dihafal. Nah, sekarang coba tentuin bilox dari soal ini. Na2SO4. Nah, berapa bilox S-nya? Positif 6, Kak. Oke, positif 6. Benar ya? Caranya sama kayak tadi. Na2SO4. Totalnya harus 0. Di sini Na golongan 1. Golongan 1 plus 1 ada 2. Itu dikali 2. Ditambah S. Ditambah oksigen minus 2. Dikali 4. Berarti ini plus 2 ditambah S dikurang 8 sama dengan 0. S sama dengan plus 6. Gitu. Yang ini. Cari juga bilox S dalam Fe2SO3 3 kali. Oke, plus 4 katanya. Coba kita cek. Wah, nggak bisa. Oh ya, bener ya, plus 4. Totalnya harus 0, ada 2 Fe. Berubah jadi 2 Fe ditambah SO3. Yang mana SO3 itu muatannya negatif 2, ada 3. Nah, berarti biar ini netral, maka muatan Fe-nya harus plus 3. Nah, berarti plus 3 ya. Berarti plus 3 dari Fe ada 2 ditambah 3S ditambah oksigen minus 2 ada 3 dikali 3, 9. Sama dengan 0. Ini plus 6 ditambah 3S
dikurang 18 sama dengan 0. 3S sama dengan 6 dikurang minus 18 sama dengan minus 12. Di 12S sama dengan plus 4. Gitu ya. Nah ini sekarang. C dalam H2C2O2. Berapa nih? Oke, ada yang bilang plus 1. Kita cek ya. Ya, betul ya, plus 1. H2, C2O2 harus 0 totalnya. H itu plus 1 secara umum karena ada 2, jadi kali 2, ditambah 2 C ditambah oksigen minus 2 biloxnya ada 2 dikali 2 sama dengan 0. Ini plus 2 ditambah 2C dikurang 4 sama dengan 0. 2C sama dengan 2. C sama dengan plus 1. Oke. Udah jago semuanya ya. Terus sekarang metode penyetaraan reaksi redoks. Nah ini harus gimana ya? Harus kalian mahir lah, bebas memilih metode yang setengah reaksi atau mau milih pakai bilox gitu ya. Setidaknya ada satu yang mahir. Nah yang pertama nih setengah reaksi. Gampangnya setengah reaksi itu ini kan ada 2 ya, ada suasana basa sama suasana asam. Mungkin aku tulis lagi aja gitu ya, biar lebih ringkas. Yang pertama itu kalian bisa samain dulu atomnya yang berubah biloxnya. Terus bentar setengah reaksi ya. Iya benar-benar. Dibagi 2 dulu, yang mana yang oksidasi sama yang mana yang reduksi, terus setarakan atomnya yang berubah biroxnya. Terus yang kedua, samakan atom O. Samakan atom O dengan cara menambahkan H2O sesuai kekurangan atau kekurangan oksigennya. Terus yang ketiga, samakan hidrogennya. Yang keempat, samakan muatan elektronnya. Muatannya dengan cara nambahin elektronnya. Terus yang terakhir, sesuai suasananya, suasana asam atau suasana basa. Nah, kalau di yang ini kan dibagi 2 ya. Kalau suasana asam kayak gimana, kalau suasana basa kayak gimana. Tapi secara umum, kalian bisa ngerjain pakai cara yang sama aja dulu. Di akhir baru bisa disesuaikan suasananya asam atau basa. Ingat kalau misalnya asam berarti ada H+ gitu ya. Kalau basa H-. Nah, bilox juga sama aja sih. Lebih enak kalau langsung ke soalnya kali ya. Nah, ini sebentar. Ada soal redox Fe2+ tambah K2Cr2O7 jadi Fe3+ ditambah Cr3+. Nah, ini pertama kita bakal pakai setengah reaksi dulu. Setengah reaksi. Nah, setengah reaksi caranya yang pertama pisahin dulu kan, yang mana yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi. Tentunya harus yang sama kan, Fe berarti sama Fe lagi, K2Cr2O7 jadi Cr. Nah, ini Fe dari 2+ biloxnya berubah menjadi 3+, berarti dia mengalami oksidasi. Sedangkan K2Cr2O7 mengalami reduksi berarti ya. Yang pertama oksidasi dulu. Fe2+ berubah jadi Fe3+ tadi. Yang pertama, samain atomnya. Fe di kiri ada 1, sedangkan Fe di kanan juga ada 1.
Nah, berarti udah sama kan atomnya berapa? Satu-satu gitu. Habis itu, yang kedua, samakan oksigennya. Udah sama-sama nggak ada oksigen gitu ya. Terus yang ketiga, samakan H-nya. Nggak ada H-nya juga udah sama. Terus yang keempat, samakan muatannya. Muatan di kiri ada +2. Muatan di kanan ada +3. Samakan muatan dengan cara menambahkan elektron. Nambahnya kemana nih? Ke yang kiri atau yang ke yang kanan? Tentu ya, karena elektron itu muatannya negatif, nah maka kita harus nambahin elektron ke ruas yang lebih muatannya. Contohnya di sini, di kiri kan +2, di kanan +3. Biar sama, berarti seolah-olah di kanan kita kurangin 1 dengan cara nambahin elektron. Karena kalau dikurangin 1, berarti yang kanan itu +3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti kiri sama kanan udah sama. Oke. Habis itu untuk reaksi yang kedua, yang oksidasi, yang reduksi. Reduksi itu berarti K2 Cr2O7 berubah jadi Cr3+. Oh ya, sebelumnya ini ionin dulu ya. K2Cr2O7 mengion. K itu kan sama dengan golongan 1 ya. Berarti dia bakal biloxnya +1 karena dia cenderung melepas 1 elektron. Biar netral, maka Cr2O7-nya harus bermuatan -2. Jadi di sini kita punya Cr2O7 yang muatannya -2. Nah, setelah dipisah, kita harus nyamain atomnya. Di sini atom Cr-nya ada 2. Di kanan atom Cr-nya ada 1. Nah, berarti yang di kanan harus dikali 2. Kemudian nyamain oksigennya dengan cara menambahkan H2O. Oksigen di kiri ada 7. Maka di kanan harus ditambah 7 H2O. Nah, sekarang udah sama kan, di kiri 7, di kanan juga 7. Setelah oksigen, setarakan H-nya. Di kiri H-nya nggak ada, di kanan H-nya ada 7 dikali 2 atau 14. Maka di kiri harus tambah 14 H+. Habis itu yang keempat, kita samain muatannya. Cek dulu, muatan di kiri sama dengan +4 dikurang 2 sama dengan +12. Muatan di kanan ini +3 dikali 2 +6. Ini netral ya sama dengan 0. Tambah 0. 0. Oke. Sebentar. Oke, udah dapat muatan ya. Terus kita tinggal nyetarain atau ngaliin kali pengalinya. Yang sebelumnya belum dikali pengalinya ya. Ini kan berarti udah wait. Oh, tunggu. Ini belum ditambahin elektronnya. +12 sama +6. Tambahkan elektron ke yang kelebihan. Di sini kan +12. Pengen sama-sama +6. Berarti kita harus kurangi 12 dikurangi 6 biar jadi 6. Maka harus ditambah 6 elektron. Oke. Ya, terus habis itu kita bikin pengalinya. Cara lihat pengalinya berapa? Lihat dari elektronnya. Di sini kan elektronnya 1 ya. Sedangkan di sini elektronnya ada 6. Biar sama, berarti KPK-nya berapa? 6 kan ya? Berarti ini kali 6, ini kali
1. Berarti hasil akhirnya ini dikali 6 Fe 2 plus. Yang ini dikali 1 semuanya ditambah 14H plus ditambah Cr2O7 2 minus berubah jadi ini dikali 6 Fe 3 plus ditambah kali 1 2 Cr 3 plus ditambah 7H2O. Udah selesai. Ini untuk suasana asam. Kenapa? Karena ada H+. Nah, untuk suasana basa, caranya mengubahnya tinggal di mana ya nulisnya? Di sini aja deh. Tinggal tambahin OH- ke 2 ruas. Nah, ini. Di sini kan ada 14H. Berarti tambahin OH- sejumlah 14 di sini, di ruas kiri. Tambah 14 OH-. Di ruas kanan juga sama, tambah 14 OH-. 14H plus ditambah 14 OH- bakal berubah jadi 14H2O. Ya, HHO, H2O. Ya, berarti kita bisa tulis di sini 6 Fe 2 plus ditambah 14 H2O ditambah Cr2O7 2 minus berubah jadi 6 Fe 3 plus ditambah 2 Cr 3 plus ditambah 14 OH minus ditambah 7 H2O. H2O di kanan ada 7. H2O di kiri ada 14. Berarti bisa dicoret ya. 7, 14. 14 kurangi 7, sisa 7 H2O di kiri. Gitu. Untuk suasana basanya. Oke, jadi untuk metode setengah reaksi, aku ulang ya. Caranya itu yang pertama samakan atomnya. Terus kemudian samakan oksigen, samakan hidrogen, habis itu samakan elektron, habis itu pengali KPK dari elektronnya. Untuk merubah suasana asam jadi basa, tinggal tambahin OH- di kedua ruas. Sebaliknya untuk mengubah dari basa ke asam, ditambahin aja H+ di kedua ruasnya. Nah, selanjutnya soal ini kita bakal cobain pakai metode bilangan oksidasi. Cl2 di sini berubah jadi Cl-. Cl2 unsur bebas, maka biloxnya 0. Cl- minus 1, berarti dia mengalami reduksi. IO3 minus sama IO4 minus sebaliknya ya, bakal mengalami oksidasi. Oke, berarti kita tulis di sini Cl2 ditambah IO3 minus berubah jadi Cl minus ditambah IO4 minus. Sebelum mulai metode bilox, kita harus pertama langkahnya samakan dulu atomnya. Samakan atomnya. Di sini Cl ada 2, di kanan ada 1, berarti sekali dulu 2. I di sini ada 1, udah ya sama. Terus kemudian kita cari dulu bilox totalnya. Cari bilox totalnya. Caranya bikin partisi kayak tadi ya, Cl ke Cl. IO3 ke IO4. Nah, Cl awalnya biloxnya itu 0. Terus berubah jadi minus 1. Minus 1, tapi ada 2 biji, jadi kali 2. Sama dengan minus 2.
Maka 0 berubah jadi minus 2, selisihnya kan 2 ya. 2 mengalami apa? Reduksi. Sedangkan sebelahnya IO3 minus, biloks dari oksigen itu minus 2, ada 3 biji. Totalnya harus minus 1 karena dia berupa ion yang tidak netral alias bermuatan minus 1. Maka I-nya sama dengan harus ini I ditambah minus 6 sama dengan minus 1. Berarti agar minus 1, I-nya harus plus 5. Plus 5 di sini. I di sini, yang sebelahnya sama caranya. Oksigen itu minus 2, ada 4 biji. Totalnya harus minus 1. Maka I-nya harus plus 7. Nah, berarti di sini I-nya plus 5. Di sini I-nya plus 7. Plus 5 berubah ke plus 7, itu dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Maka mengalami oksidasi. Naiknya berapa? Naiknya 2. Tuh. Bentar. Nah, terus kita cek ya. Ini 2. Ini juga 2. Berarti selisihnya pengalinya berapa nih? Yang ketiga tentuin pengalinya. Pengalinya udah sama ya? Benar nggak sih? Udah sama. Berarti pengalinya udah 1 gitu ya. Berarti ya kita langsung aja tulis persamaannya. Cl2 ditambah IO3 minus berubah jadi 2Cl minus ditambah IO3. Karena ini udah sama gitu, kali 1 dan juga kali 1. IO4. Nah, terus gimana nih? Setarakan ya. Yang pertama, setarakan dulu oksigen ya. Oksigen. Oke, ada yang bilang masih bingung nih, setengah reaksi. Oke, aku ulang ya. Jadi yang pertama, setengah reaksi itu sama sebenarnya konsepnya. Ditentuin dulu bilangan, setengah reaksi yang sebelumnya ya. Nanti. Habis yang ini dulu beresin, tunggu. Yang ini beresin dulu ya. Ini yang metode bilangan oksidasi. Jadi kalau metode bilangan oksidasi bedanya dia tentuin dulu biloks totalnya. Dan di sini udah kan dapat biloks totalnya yang reduksi dia 2 elektron gitu ya yang terlibat, yang oksidasi juga 2 elektron terlibat. Makanya KPK-nya atau pengalinya itu sama-sama 1. Nah, terus udah tuh kita tulis masing-masing karena dikali 1 semua berarti sama. Kemudian kita samain oksigennya. Samain oksigennya sama kayak tadi, tambahin H2O sejumlah oksigen yang kurang. Di kiri ada 3, di kanan ada 4. Berarti yang kurang itu 1 kan ya. Ditambahin 1 H2O di kiri. Biar kalau kita jumlah oksigen di kiri ada 1 sama tambah 3 jadi 4. Di kanan ada 4. Habis oksigen, yang kelima itu samain hidrogen. Yang main hidrogen,
Tambahin aja hidrogen di yang kurang. Di kiri ada 2 hidrogen dari H2O, di kanan nggak ada siapa-siapa. Jadi di kanan ditambahin 2 hidrogen. Habis hidrogen, muatannya. Muatannya udah sama belum nih? Coba kita cek. Ini 0, ini minus 1. Ini minus 2, ini minus 1. Bentar, aku jadi bingung ya. Ini minus 1. Ini plus 2. Kalau dijumlah, ini minus 3. Udah sama ya, dikirim minus 1, di kanan juga minus 1. Untuk ngecek aja sih. Karena udah sama, berarti ini udah beres nih. Yang pakai metode Bilox. Kayak yang setengah reaksi, coba aku ulang ya. Ulangnya di mana nih? Bentar. Aku bikin yang baru aja. Oke, aku ulang. Untuk bikin setengah reaksi, ingat yang pertama itu pisah, terus samain atomnya. Atomnya. Yang pertama berarti yang ini ya, sama yang ini. Pisah dulu yang mengalami oksidasi dulu. Yang mengalami oksidasi itu Fe2+, jadi Fe3+. Nah, berarti kayak gini. Fe3+. Langkahnya aku tulis dulu deh ya. Habis dipisah, samakan O. Habis itu samakan H. Habis itu samakan muatan. Habis itu yang terakhir suasana. Samakan O gimana? Caranya tambah H2O di ruas yang kekurangan oksigen. Tambahkan H gimana? Tambah H+ di ruas yang kurang H. Muatannya samakan. Kalau beda, tambah elektron di ruas yang muatannya lebih besar. Nah, suasananya H+ untuk asam dan OH- untuk basa. Nah, yang pertama yang oksidasi dulu. Fe2+ jadi Fe3+. Udah sama kan atomnya sama-sama 1. Udah sama oksigennya sama-sama 0. Udah sama H-nya sama-sama 0. Tapi beda muatannya. Di kiri muatannya +2. Di kanan muatannya +3. Maka kita harus samakan dengan cara menambah elektron di ruas yang muatannya lebih besar. Berarti di ruas kanan, karena ruas kanan itu kelebihan 1 gitu. Jadi itu kayak +2 +1. Karena kelebihan 1, maka harus dikurangi dengan cara menambah 1 elektron. Nah, udah sampai sini. Yang kedua, reduksi. Nah, reduksinya ingat yang dipakai itu adalah yang bakal mengalami perubahan Bilox. Yang mengalami perubahan Bilox kan Cr ya. Maka di sini bentuknya harus kita ionkan dulu. K2Cr2O7 diionkan jadi 2K plus
ini plus dapat dari karena K golongan 1A. Harus ditambah CR2O7. Nah, ini berapa muatannya CR2O7? Cara taunya, karena total muatan K2CR2O7 itu 0, sedangkan K plusnya ada 2, berarti ini plus 2. Agar 0, maka seginian tuh harus minus 2. Gitu. Biar 0. Karena ini 2 dikali plus 1, plus 2, ditambah minus 2, jadi 0. Nah, berarti reaksinya CR2O7 2 minus berubah jadi CR13. Langkah selanjutnya, setelah dipisah, samakan atomnya. Samakan atomnya di kiri ada 2 CR, di kanan ada 1 CR, maka di kanan dikali 2. Setelah samakan atomnya, samakan oksigennya. Di kiri oksigennya ada 7, di kanan ada 0. Maka tambahkanlah H2O ke ruas yang kekurangan oksigen, alias ke ruas kanan sejumlah oksigen yang kurang. Kalau di sini ada 7, berarti di sini kurang 7 juga. Tambahkan 7H2O. Jadi kalau kita lihat, di kiri ada 7 oksigen, di kanan juga ada 7 oksigen. Itu. Habis samakan oksigen, samakan hidrogen. Di kanan ada 2 dari H2O ada 7 molekul. Jadi 7 dikali 2, 14. Di kiri ada 0 hidrogen, maka di kiri ditambahkan 14 hidrogen. Habis itu samakan muatannya. Kita cek dulu muatan di kiri. Muatan di kiri sama dengan plus 14. 14 dikali plus 1 ditambah negatif 2. Secara keseluruhan ini muatannya negatif 2. Berarti totalnya di kiri ada plus 12. Sedangkan di kanan ada plus 3 dikali 2 plus 6. Ditambah oksigen, ditambah hidrogen, air, atau H2O itu netral kan ya, ditambah 0. Berarti plus 6. Nah, plus 12 sama plus 6, ini kita harus samakan muatannya. Berarti kayak gini nih, di kiri itu ada plus 6, ditambah plus 6. Di kanan ada plus 6. Nah, biar sama, di kiri harus dikurangi 6 kan? Dikurangi 6. Biar sama-sama 6. Dikurangi 6 artinya ditambah 6 elektron. Karena elektron muatannya minus 1. Gitu. Udah dapat nih. Yang ketiga, yang keempat. Berarti sini ada di sini kelima sebelum ke-6. Kelima itu pengali. Nah, pengalinya lihat dari apa? Dari elektron. Dioksidasi dia 1 elektron. Direduksi dia 6 elektron. Nah, makanya yang dioksidasi harus dikali 6 biar sama-sama 6 elektron KPK-nya. Sedangkan yang direduksi dia dikali 1 aja gitu. Berarti kalau kita pindah ke sini, yang oksidasi itu Fe-nya dikali 6 Fe 2 plus berubah jadi 6 Fe 3 plus ditambah 6 elektron. Yang reduksi dikali 1 14H plus ditambah CR2O7 2 minus ditambah 6 elektron jadi 2 CR3 plus ditambah 7H2O. Nah, karena elektronnya udah sama, kita bisa saling coret. Nah, berarti hasil akhirnya 6 Fe 2 plus ditambah CR2O7 2 minus ditambah 14H plus jadi 6 Fe 3 plus ditambah 2 CR3 plus ditambah 7H2O. Kalau kita tulis pakai ion yang tadi di sini, K2, masukin aja gitu ya, jadi 6 Fe2 plus ditambah K2 CR2O7
ditambah 14H+, berubah jadi 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ ditambah 7H2O. Ini dalam suasana asam. Gitu. Nah, untuk merubah, pengen suasana basa, di mana di sini ya? Suasana basa. Itu tinggal tambahin aja OH- yang sebelumnya aja ya, yang di sini. Tambahkan OH- ke masing-masing ruas. Di sini tambahin OH- di ruas kiri. Di ruas kanan tambahin OH- juga. Nah, berarti ini aku langsung tulis aja ya. 6 Fe12 ditambah K2 Cr2O7. Nah, ini plus 14H+ ditambah OH- sejumlah H+. Berarti ditambah 14 OH-. Yang mana kalau 14H+ ditambah 14 OH- itu jumlahnya bakal jadi 14H2O. Karena H+ bereaksi dengan OH- jadi air. Jadi ditambah 14H2O. Habis itu yang di kanannya tetap ya, Fe3+ ditambah 2 Cr3+ ditambah 7H2O ditambah 14 OH-. Jangan lupa, karena di kiri tadi ditambah OH-, di kanan juga harus tambah OH-. Nah, kita lihat di sini ada H2O, ada H2O. Bisa saling mengurangi. 14 dikurangi 7. Jadi, coret, sisa 7 H2O. Gitu. Gimana tadi yang nanya? Masih bingung nggak? Oke, udah paham ya? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya elektrokimia. Panjang elektrokimia tuh. Oke. Di elektrokimia kita bakal bahas sel volta, sel elektrolisis, sama hukum Faraday. Nah, ini aku nggak gerak. Oke. Ini aku langsung singkat aja kali ya. Di sel volta itu kan ada yang namanya bagian anoda sama bagian katoda. Untuk gampang, di sel volta itu di katoda, nggak kelihatan. Di katoda dia bakal mengalami reduksi. Di anoda dia bakal mengalami oksidasi. Katoda di sel volta itu kutub positif. Anoda di sel volta itu kutub negatif. Ini katoda, ini anoda. Nah, untuk ngehafalnya, jadi di reaksi sel volta itu Crow gitu ya. Katodanya reduksi, anodanya oksidasi. Jadi sel volta itu Crow. Terus kutubnya, ini reaksinya. Yang kedua kutubnya itu cara ngafalinnya kapan? Katoda itu positif, katoda positif, anoda negatif. Jadi kapan? Ini kutubnya. Gitu. Nah, kita tahu kan elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Maka aliran elektron dalam sel volta itu mengalir dari anoda yang negatif ke katoda yang positif. Gitu. Nah, untuk reaksinya tadi
Karena di anoda dia mengalami oksidasi, maka satu logam, misalnya logam M, bakal berubah jadi M muatannya ditambah elektronnya. Nah, ini kan kelihatannya dia mengalami oksidasi dari awalnya 0 jadi plus 2 oksidasi. Yang di katoda dia mengalami reduksi. Awalnya plus sekian jadi 0 gitu. Nah, untuk diagram selnya kita bisa tulis sebentar. Nah, diagram selnya kita bisa tulis yang ini kan kita cek ya, ini A itu mengalami oksidasi, yang B mengalami reduksi. Nah, berarti diagram selnya kita bisa tulis yang anoda dulu, baru yang katoda. Gitu, yang oksidasi dulu, baru yang reduksi. Gitu. Nah, untuk tanda garis ini ya, tanda garis 2 itu artinya dia jembatan garamnya gitu. Di sini anoda, di anoda berarti dia mengalami oksidasi tadi, terus ada jembatan garamnya, garis 2, terus katoda dia mengalami reduksi. Gitu. Nih, kita coba ke contoh soalnya. Pada suatu sel volta, anoda besi tercelup pada FeSO4. Katoda nikel tercelup pada NiSO4. Nah, buatlah reaksi sel sama diagram selnya. Nah, berarti coba di kalimat pertama. Di anoda, besi tercelup pada FeSO4. Nah, berarti awalnya Fe, ya. Jadi, awalnya Fe. SO4 itu kan Fe-nya 2 plus ya, ditambah karena SO4-nya 2 minus. Nah, berarti di anoda itu Fe mengalami oksidasi karena tadi Crow. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi Fe 2 plus ditambah 2 elektron. Nah, sedangkan yang kedua, di katoda mengalami reduksi. Ni-nya juga sama 2 plus karena NiSO4 itu jadi Ni 2 plus ditambah SO4 2 minus. Berarti ini reduksi, berarti Ni 2 plus ditambah 2 elektron jadi Ni. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena reduksi. Reduksi itu berarti tinggi jadi rendah. Plus 2 jadi 0. Plus 2, biar jadi 0, caranya gimana? Caranya tambahin 2 elektron gitu. Karena elektron muatannya negatif. Plus 2 ditambah negatif 2 jadi 0 gitu. Oke. Untuk diagram selnya berarti gini ya, yang anoda, habis itu jembatan garam, katoda. Nah, berarti anodanya apa? Fe 2 plus, jembatan garam, anoda, katoda, Ni 2 plus, Ni, gitu. Nah, sekarang soal yang sama lagi. Bedanya di soal ini, kalau kita cermati gitu ya, yang dipakai itu adalah PT. PT. Nah, di mana PT itu termasuk salah satu elektroda yang inert.
Inert itu apa maksudnya? Inert itu simpelnya dia nggak mau ikutan bereaksi. Nggak ikutan bereaksi. Kalau nggak ikutan bereaksi, nah kayak gimana? Kalau nggak ikutan bereaksi, nah berarti si PT ini nggak akan berubah jadi kayak yang tadi ya. Nggak akan berubah jadi PT berapa plus tambah berapa elektron gitu. Enggak. Yang bereaksinya itu yang sebelahnya gitu. Nah, contohnya yang ini, kayaknya sebelum soal ini kita perlu materi yang selanjutnya deh. Tunggu. Oh, nggak aku masukin. Oke, gini deh. Jadi ada reaksi-reaksi di sel volta. Kalau misalnya yang bereaksinya itu yang inert. Nah, contohnya dalam hal ini, itu yang inert itu PT. Nah, di sini di anoda, itu PT-nya tercerup pada H2SO4. Nah, berarti yang bereaksi itu bukan PT, melainkan sebelahnya gitu. Digantikan oleh H2SO4, H2-nya. Maka yang akan terjadi adalah oksidasi dari H2. Nah, oksidasi H2 berarti H2 akan berubah jadi 2H plus ditambah 2 elektron. Nah, ini katoda itu akan jadi bukan reduksi PT, tapi reduksi dari NO3-nya. Nah, di mana kalau misalnya, dari CE-nya. Nah, di mana di sini CE akan mengalami reduksi, berarti harus ionin dulu ya. CE, NO3 diionkan, jadi NO3 kan minus. Berarti NO3 minus ada 4. Ditambah CE-nya harus 4 dikali minus agar 0, jadi C-nya harus 4 plus. Berarti di sini CE 4 plus ditambah 4 elektron, jadi CE. Gitu. Oke, lanjut ya. Oh ya, kalau diagram selnya sama kayak tadi, cuman kalau ada yang inert, berarti taruh aja di sini PT di kiri kanannya. Tuh. Nah, sekarang deret volta. Nah, deret volta itu ngegambarin kereaktifan dari logam-logam. Semakin ke kiri, maka sifat reduktornya semakin tinggi. Semakin ke kanan, sifat oksidatornya semakin tinggi. Nah, cara ngafalin deret volta gimana? Sebenarnya ini karena panjang ya. Dulu tuh aku waktu pas masih SMA, sama gurunya tuh diajarin cara nyanyi. Tapi nggak tahu deh, mungkin beda-beda. Ada jembatan keledai gitu ya, kalian ngafalin jembatan keledai, tapi kok aku nyanyi gitu. Nah, sebenarnya aku belum bisa ngasih cara ngafalin deret volta yang paling gampang gimana. Karena yang aku tuh nyanyiin, dan kalau misalnya nyanyi kan butuh apa ya, kayak butuh ngafalin lebih lama gitu. Nanti deh aku coba cari jembatan keledainya apa. Tapi emang benar harus dihafalin sih kalau menurut aku. Karena kalau gak dihafalin nanti suka bingung sendiri gitu. Tapi jujur ya, kalau jembatan keledainya aku belum tahu gitu. Nanti coba aku cari tahu. Tapi kalau kalian misalnya mau tahu nyanyinya gimana, nanti tanya aja gitu ya PC. Karena aku nggak mau nyanyi di sini gitu. Oke, lanjut ya. Jadi ngafalin deret volta itu coba kalian cari jembatan keledainya gitu. Kalau misalnya mau tahu lagu yang aku
pakai buat ngapain ya boleh nanti PC. Tapi aku pribadi belum tahu gitu ya, jembatan keledainya tuh kayak gimana. Oke, lanjut ya. Jadi Diet volta itu semakin ke kiri, semakin kuat sifat reduktornya, semakin ke kanan, semakin kuat sifat oksidatornya. Nah, kalau misalnya reduktornya itu semakin kuat, berarti artinya yaitu mudah teroksidasi. Mudah teroksidasi. Nah, kalau mudah teroksidasi artinya dia mudah melepas elektron. Kalau mudah melepas elektron, mudah dioksidasi atau mudah teroksidasi, itu berarti sifatnya reduktornya tinggi ya. Semakin ke kanan, semakin sebaliknya. Berarti mudah terreduksi dan mudah menerima elektron. Nah, Diet volta ini sebenarnya bisa digunain untuk meramalkan nilai E0 atau potensial sel. Nanti bakal dibahas. Nah, terus tentang pendesakan pada sel volta. Gini, jadi yang logam yang semakin di kiri atau logam yang semakin di daerah kiri dalam diet volta, kita sebut logam kiri itu akan lebih mudah akan dapat mendesak logam akan dapat mendesak ion logam yang kanan. Ini yang harus kalian pahami. Jadi logam yang kiri akan dapat mendesak ion logam yang kanan. Bedanya apa logam sama ion logam? Logam itu Cu. Ion logam itu Cu2+. Logam itu Zn. Ion logam itu Zn2+. Logam itu Mg. Ionnya Mg2+ gitu. Nah, jadi logam yang lebih kiri itu dapat mendesak ion logam yang kanan. Ini tuh terjadi yang disebut sebagai reaksi yang spontan. Nah, artinya mendesak itu apa? Kalian bisa artiin ini sebagai apa ya? Kayak dapat lebih mudah bereaksi bisa, atau dapat lebih mudah kayak mengusir atau gimana ya? Mengubah itu bisa, atau mengendapkan ionnya. Contohnya biar lebih kebayang. Nah, di sini ada Zn sama Cu gitu ya. Zn dari ZnSO4 sama Cu dari CuSO4. Nah, sesuai konsepnya, yang lebih kiri itu harus berupa logam untuk dapat mendesak yang lebih kanan, yang harus berupa ion logam. Zn sama Cu di sini, yang lebih kiri adalah Zn. Sedangkan yang lebih kanan adalah Cu. Berarti biar spontan, Zn-nya harus dalam bentuk logam. Sedangkan Cu-nya dalam bentuk ion logam. Nah, berarti di sini benar ya, Zn ditambah ion logam dari Cu itu Cu2+, jadi Zn2+ tambah Cu. Jadi di sini Zn berupa logam bakal mendesak ion Cu2+ agar Cu2+ mudah mengendap jadi Cu gitu. Jadi biar reaksinya berjalan, yang lebih kiri itu harus berupa logam, sedangkan yang lebih kanan harus berupa ion logam. Nah, coba pakai contoh lain. Kalau misalnya CO sama Pb misalnya. Nah, berarti yang lebih kiri itu CO harus berupa logam, sedangkan Pb harus berupa ion C2+ gitu. Gitu ya. Nah, terus potensial standar atau E0 sel. Tapi jangan dibaca E0 ya, bacanya potensial. Potensial sel itu pengurangan dari katoda dikurangi anoda. Nah, kalau misalnya hasil dari katoda dikurangi anodanya itu
lebih dari 0 atau positif, nah maka artinya reaksi itu berjalan secara spontan atau berlangsung. Tapi kalau misalnya hasil pengurangan dari potensial sel di katoda dikurangi yang di anoda itu kurang dari 0, berarti reaksinya tidak berjalan atau tidak spontan. Nah, ini contohnya. Contoh soalnya. Nilai potensial sel jika anodanya itu minus 76, sedangkan katodanya plus 8. Coba hitung berapa. Kalau misalnya potensial sel itu katoda dikurangi anoda. Satu 1,56 enggak, Kak? Ya, betul banget ya, 1,56. Nah, berarti katodanya siapa? Ag ya, plus 0,8. Dikurangi anodanya siapa? Zn, 0,76. Nah, sebetulnya kalau misalnya soal ini cuman suruh kasih tahu kalian apa ya, spontan atau enggak, kalian bisa cek di deret volta nih, Zn sama Ag. Dari deret volta, Zn itu lebih kiri daripada Ag. Berarti agar reaksinya berjalan dengan spontan, Zn harus berupa logam. Dan Ag berupa ion logam. Nah, berarti kalau misalnya logam, berarti dia bakal mengalami apa? Oksidasi kan ya? Karena Zn, kalau di kiri berarti bakal berubah jadi Zn 12 tambah 2 elektron. Nah, sedangkan ion logam itu kalau di kiri bakal mengalami reduksi. Kaget. Bakal mengalami reduksi Ag plus tambah elektron jadi Ag. Di mana kalau dalam sel volta, ingat yang tadi, Crow. Katoda itu yang reduksi, ini katoda. Sedangkan anoda itu yang oksidasi, ini anoda. Nah, ternyata ini udah berjalan dengan benar, udah spontan. Karena benar tuh di sini katodanya Ag dan anodanya itu Zn. Terbukti juga hasil potensial selnya itu plus 1,56, di mana plus 1,56 itu lebih dari 0. Jadi dia spontan. Gitu. Oh, ada pertambahannya. Oke. Lanjut bahas tentang sel elektrolisis. Bentar ya. Oke, yang nanya lagu buat hafal sel volta, PC aja ya. Nanti aku kirimin cara ngapainnya. Aku malu kalau harus nyanyi di sini. Oke, lanjut ya. Sel elektrolisis. Singkat aja kayak tadi ya. Elektrolisis itu beda sedikit sama yang sel volta. Kalau di elektrolisis, itu kutub positifnya adalah anoda. Oke. Wah, muncul. Wait. Oh, ada deh. Ya, kutub untuk yang tadi masih sama ya, Crow. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Terus yang kedua itu kutubnya beda. Kalau misalnya elektrolisis itu kebalikannya. Atau kalau tadi kan sel volta kapan ya? Katoda. Benar, kapan? Katoda positif, anoda negatif. Kapan? Nah, kalau elektrolisis kebalikannya. Atau cara ngapalinnya gini. Katoda negatif, anoda positif gitu.
kenapa atau kenapa apalah gitu ya. Ini mah untuk memudahkan aja sih. Kalau kalian udah hafal ya udah nggak apa-apa, nggak usah ngafalin. Nah, kenapa kayak gitu? Lihat di sini. Kan kalau elektron itu mengarahnya tuh dari kutub negatif ke bentar. Ini kayak kebalik deh. Ya pokoknya kutubnya yang elektrolisis itu dia katodanya beda ya, negatif sama anodanya positif. Kalau di sel volta kebalikannya, katodanya positif, anodanya negatif. Gitu. Kalau yang reaksinya masih sama kayak tadi, katoda itu mengalami reduksi dan anoda itu mengalami oksidasi. Nah, tadi nih, ada reaksi-reaksi elektrolisis kalau misalnya kationnya tuh apa ya? Ada apa ya? Kationnya tuh tertentu gitu. Yang pertama kalau misalnya H2O. Nah, itu kalau H2O-nya tereduksi alias ada di katoda, maka reaksinya kayak gini. H2O ditambah 2 elektron jadi 2H- tambah H2. Ini harus dihafal ya. Dan terus kalau kationnya logam sama kayak tadi, kalau direduksi sama kayak tadi ya. Misalnya Mg 2+, jadi ditambah 2 elektron jadi Mg. Terus kalau ion H+ direduksi juga sama kayak tadi. H+ ditambah 2 elektron jadi H2. Nah, kalau misalnya bentuknya itu lelehan, leburan atau cairan, maka kationnya juga bakal tereduksi sama kayak yang tadi. Nah, terus kalau misalnya elektrodanya yang dioksidasi itu tidak inert, itu sama kayak tadi, bisa teroksidasi kayak gini. Tetapi bedanya kalau misalnya ada yang inert, contohnya PT, AU, AG, yang tadi ya karbon. Nah, itu berarti akan ada apa ya, oksidasi yang lainnya gitu, bukan yang inert-inertnya. Contohnya di sini kalau misalnya adanya ion OH-, nah bakal teroksidasi OH- kayak gini reaksinya. Nah, terus kalau misalnya halida itu golongan 7A. Itu bakal kayak gini. Terus kalau misalnya ion sisa asam yang mengandung O, contohnya kayak NO3 kayak gitu ya, yang ada OO-nya. Nah, berarti dia bakal terjadi oksidasi air gitu. Sisa asam itu contohnya kayak kalau misalnya HNO3 kan asam ya. Sisa asamnya berarti NO3 gitu. Pokoknya yang ada OO-nya itu bakal mengalami oksidasi air. Nah, ini harus dihafal sih. Oke. Oke. Masuk ke latihan soal. Tuliskan reaksi elektrolisis dari CuSO4 kalau elektrodanya inert. Ya, di sini kan elektrodanya grafit ya, atau karbon. Tadi yang inert itu ada Ag, Au, PT, karbon. Nah, berarti di sini CuSO4 dia bakal mengalami ionisasi gitu ya. Jadi 2 Cu+ ditambah 2 SO4 2-. Yang bakal mengalami reduksi itu adalah Cu2+-nya. Di mana reduksi itu ada di katoda.
Gitu ya di sini. Reduksi Cu2+ itu membutuhkan 4 elektron karena Cu-nya ada 2 di sini. Jadi 2 Cu. Awalnya +2 jadi 0 ya, itu reduksi. Nah, terus yang kedua ada reduksi dari SO4 2-. Nah, di mana kalau reduksi SO4 2- itu adalah sisa asam. Kalau sisa asam, itu yang terjadi adalah oksidasi air. Oksidasi air reaksinya 2H2O itu berubah jadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Jadi hasilnya kayak gini. Gimana ya? Untuk ngulang lagi gitu ya. Reaksi-reaksi yang ada di elektrolisis itu, yang pertama kalau misalnya lelehan, leburan, sama cairan contohnya. Nah, itu berarti kalau di katoda itu mengalami reduksi kan. Kalau reduksi berarti dia itu kationnya yang bekerja. Karena kationnya itu kan bakal berupa lalala plus 2, misalnya Cu2+, itu kan bakal berubah jadi Cu, maka dia bakal mengalami reduksi. Nah, kalau di anodanya, maka anionnya yang bakal bereaksi. Nah, kalau anion yang bereaksi di sini, dalam kasus ini anionnya berupa sisa asam, maka yang terjadi bukan oksidasi dari SO4, tapi oksidasi dari air gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya bukan berupa lelehan, leburan, atau cairan, tapi berupa larutan atau aki ya. Itu bisa contohnya halogen. Itu bakal kayak tadinya ini. Nih, kalau halogen bakal jadi kayak yang ini nomor 2. Nah, terus kalau yang tadi sisa asam, itu bakal mengalami oksidasi air. Oke, udah. Lanjut terakhir nih, pasal terakhir, hukum Faraday. Hukum Faraday di sini ada 2 ya. Yang pertama tentang massa itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan, sama hukum Faraday kedua bilang kalau massa sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut. Jadi kalau misalnya 2 hukum ini digabungin, bakal dapat nih kita rumus yang bakal kita pakai, itu massa sama dengan E dikali arus listrik dikali waktu dibagi 96.500. Atau E itu di sini bisa jadi AR per valensi ya, elektron. Nah, berarti ini rumusnya kayak gini. Ini bakal jadi rumus jadi aja buat dipakai di perhitungan. Oke. Oh ya, oke. Aku bakal nambahin yang sebelumnya, yang di sini. Jadi kalau misalnya, gimana ya? Ulangi deh. Kalau misalnya di katoda itu ada tambahan logam yang aktif, contohnya golongan 1 di sini ya. Di katoda ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, itu bakal terjadi reduksi air. Jadi aku ulang ya,
Kalau misalnya di anoda ada sisa asam, yang ada OO-nya, itu bakal ada oksidasi air. Tapi kalau misalnya di katoda, itu ada golongan 1, golongan 2, itu bakal reduksi air. Terus yang inert, itu tadi ya, ada Ag, AU, PT, karbon. Gitu. Dah, lanjut ke hukum Faraday. Hukum Faraday pertama yang tadi rumusnya hafalin aja gitu ya. E dikali I dikali T per 96500 itu sama dengan AR prevalensi dikali I dikali T per 96500. AR prevalensinya dapat dari E yang bisa dicari dari AR prevalensi. Valensi atau N gitu ya, valensi. Nah, terus kalau udah ada itu aja hukum Faraday mah. Atau yang kedua kita bisa tulis gini sih, yang kedua perbandingan M1 dibagi E1. M2 dibagi E2. Ini bakal lebih jelas di contoh soal. Ini contohnya soal yang ini. Bentar teman-teman, waktunya sampai jam berapa sih? Udah lewat ya? Atau belum? Udah lewat. Oke, satu soal lagi aja ya. Yang hukum Faraday. Dua menit lagi, oke. Bentar-bentar.